Postoperatif Postoperatif adalah pasca anestesia merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesi yang diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Adapun resiko pasca anestesi adalah berdasarkan masalah-masalah yang akan dijumpai pasca anestesi atau bedah, pasien dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pasien yang memiliki risiko tinggi gagal nafas, guncangan kardiovaskular pasca anestesi, sehingga perlu nafas kenali pasca anestesi. Pasien termasuk dalam kelompok ini langsung dirawat di unit intensif pasca anestesi atau bedah tanpa menunggu pemulihan di ruang pemulihan. Yang kedua adalah sebagian besar pasca anestesi atau bedah termasuk dalam kelompok ini, tujuan perawatan pasca anestesi atau bedah adalah menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, rawat jalan. Pasien pada kelompok ini bukan hanya fungsi respirasinya adekuat, tetapi harus bebas dari rasa ngantuk, ataxia nyeri, dan kelemahan otot sehingga pasien bisa kembali pulang. Selanjutnya terdapat recovery room. Recovery room adalah ruang pemulihan, ruang khusus pasca operasi yang berada di antara kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan yang pertama ada tempat tidur khusus untuk pasien pasca operasi, alat bantu, alat ruang resusitasi, tenaga medis yang terampil di bidang resusitasi dan gawat darurat, serta supervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Tujuan perawatan di ruang pemulihan, tujuannya itu adalah bertujuan untuk memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat masalah respirasi dan sirkulasi. Yang kedua adalah mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi pada pasien. Yang ketiga, memantau perdarahan luka operasi. Dan yang terakhir adalah mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca pembedahan. Perlu diketahui pasien yang tidak perlu dirawat di ruang pemulihan, seperti yang pertama, pasien dengan analgesia lokal yang kondisinya normal saja. Yang kedua, pasien dengan risiko tinggi tertular infeksi, sedangkan beberapa bagian dari ruang pemulihan itu tidak terdapat ruang isolasi. Dan yang ketiga, pasien yang memerlukan terapi intensif langsung dapat dirawat di ruang ICU. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipantau saat pasien berada dalam recovery room. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu di sini kita bisa melihat penyebab gedul gelisah pasca pembedahan. Lalu ada beberapa masalah yang dihadapi atau pemanjangan waktu pemulihan kesadaran, gedul gelisah pasca bedah dengan pasien. Lalu selanjutnya pada respirasi yang perlu kita ketahui adalah parameter dan nilai normal pada respirasi pasien. Selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi ada parameter hemodinamik yang perlu diperhatikan pada pasien untuk melihat sirkulasinya. Selanjutnya pada fungsi ginjal atau kencing, kita wajib untuk melihat produksi urin pada pasien. Lalu selanjutnya pada saluran cerna, perhatikan kemungkinan terjadinya regurgitasi atau muntah dan lakukan pencegahan pada pasien. Lalu selanjutnya antivasi motorik pada pasien. Antivasi motorik pada pasien ini menggunakan obat pelumpuh otot yang berhubungan erat dengan fungsi respirasinya juga. Lalu yang ketujuh adalah suhu tubuh. Suhu tubuh pada pasien yang pasca mengalami operasi atau kadang-kadang terdapat hipotermi pasca bedah dan hipotermi yang disebabkan oleh suhu kamar operasi yang sangat dingin. Hipotermi pasca bedah disebabkan adanya sistemia, penggunaan obat-obat dan atropin, suliskinin, dan halotan. Selanjutnya itu adalah masalah nyeri pada pasien nomor 8, yaitu masalah nyeri trauma akibat luka operasi akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat dapat kita kontrol. Yang terakhir adalah posisi pada pasien. Posisi pasien atau posisi pasien untuk mencegah yang pertama sumbatan jalan napas, yang kedua tertindihnya atau terjepitnya suatu bagian anggota tubuh, yang ketiga lalu selanjutnya terjadi dislokasi sendi-sendi, hipotensi dan gangguan kelancaran aliran infus. Baik, sekian terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.